Baik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di perkuliahan Lab Desain Sistem Informasi Akuntansi yang keenam. Saya harap kita semua diberi kelancaran, kesehatan meskipun masih menghadapi pandemi atau wabah corona ini ya. Tetap jaga kesehatan dan jaga daya tahan tubuh. Oke, pertemuan kali ini kita membahas mengenai teknik dokumentasi. Kenapa kita membahas mengenai teknik dokumentasi? Karena dokumentasi dalam pembuatan, perancangan, kemudian sampai selesainya sudah dibuatnya sistem informasi akuntansi, ini masih tetap digunakan. Digunakannya buat apa? Nanti kalau kalian yang ingin menjadi auditor, nah, pasti salah satu dokumen yang digunakan untuk mengaudit seharusnya menggunakan SOP atau standar operasional prosedur atau SPO, standar prosedur operasional. Isinya apa? Isinya bagan atau diagram yang berisi alur-alur dari mana ke mana data itu berada. Yuk, supaya lebih jelas lagi, mari kita ke slide berikutnya. Oke, mengulang dari yang kemarin ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai syarat dalam basis data relasional. Nah, syaratnya apa? Yang kemarin kita sudah pelajari. Yang pertama, setiap kolom harus bernilai tunggal. Jadi kemarin kita belajar kalau di entitas pelanggan, jika satu baris pelanggan itu milik Milia, ya sudah milik Milia saja, tidak bisa baris Milia diisi milik kepunyaan Dilan, tidak bisa. Dan kita juga belajar kunci utama tidak bisa bernilai nol ya, jadi harus ada isinya, dan itu unik karena akan menjadi referensi di entitas yang lain. Kemudian syarat basis data relasional yang ketiga, kunci asing harus bernilai sama dengan kunci utama. Jadi kemarin kita belajar bahwa kalau ada entitas booking ya, entitas booking isinya ID pelanggan atau ID pasien. Nah, yang ID pelanggan di entitas booking harus sama isinya yang dimaksud di entitas pelanggan. Kemudian syarat basis data relasional yang keempat, atribut non kunci harus menjelaskan karakteristik entitas tersebut. Jadi kita kemarin belajar ya, kalau di entitas pelanggan harusnya tidak ada atribut dokter, karena nama dokter merupakan atribut di entitas yang lain. Misalnya kita mempunyai entitas dokter, nah itu bisa kita punya atribut nama dokter, isinya dokter XYZ misalnya, itu bisa. Oke, jika lo dirasa kurang jelas, mungkin bisa melihat video sebelumnya, yaitu video mengenai database relasional. Yang kedua,
Seharusnya saya sesuai jadwal yang di rencana perkuliahan saya, seharusnya ini meneruskan database relasional. Tapi karena keterbatasan kuliah online, kita lihat bagaimana kelanjutan mengenai kuliah ini di minggu ke depan ya. Sesuai anjuran pemerintah, 2 minggu kita online dulu. Maka ini ada perubahan sedikit. Kita belajarnya teknik dokumentasi dulu aja. Saya inginnya sebenarnya praktek, ya, tapi tidak apa-apa. Kita sama-sama menyesuaikan ya. Oke, isinya di dokumentasi itu apa sih? Isinya ini ya, menjelaskan bagaimana sistem informasi akuntansi atau SIA bekerja. Siapa yang memasukkan, siapa yang memproses, siapa yang menyimpan data. Nah, dokumentasi harus berbicara itu. Nanti kita akan belajar dari input, proses, output. Nah, kemudian di dokumentasi menjelaskan apa yang dimasukkan, apa yang diproses, apa yang disimpan. Harus menjelaskan itu. Kemudian kapan, ya, kapan memasukkan data, kapan memprosesnya, kita harus tahu. Oleh karena itu, seringkali ada atribut tanggal dan waktu, supaya data yang dimasukkan itu accountable. Jadi terekam kapan menyimpannya, kapan memprosesnya. Kemudian di mana memprosesnya. Nah, kemudian selanjutnya mengapa. Mengapa SIA ini bekerja? Nah, untuk menyajikan apa sih? Nih, menyajikan hasil informasi dan kontrol sistem. Namanya saja sistem berarti terstruktur ya, bekerjanya ada strukturnya, tidak amburadul atau gabrul. Nah, kemudian how, bagaimana, bagaimana cara memasukkannya, bagaimana memprosesnya, dan bagaimana menyimpannya. Nah, dokumentasi membahas hal itu. Oh ya, satu lagi yang penting di who atau siapa, ini adalah siapa nanti yang akan memanfaatkan informasi ini. Sebagai contoh, misalnya di toko retail atau tempat penjualan barang-barang eceran, apakah kasir perlu mengetahui posisi keuangan perusahaan? Saya rasa tidak perlu. Kasir hanya perlunya dia melihat informasi sudah melakukan transaksi berapa saja hari ini. Itu. Jadi untuk siapa informasi itu ada. Kemudian bentuk dokumentasi. Bentuk dokumentasi ada beberapa, dalam bentuk diagram, bentuk flowchart, tabel, atau gambar lain yang menggambarkan informasi tersebut. Gambar lain itu maksudnya apa? Kalau saya dari sistem informasi, ada materi mengenai pemrograman berorientasi objek.
itu dikenalkan mengenai use case atau kasus pengguna, case pengguna. Jadi setiap pengguna nanti didefinisikan dia bisa apa saja. Nah, kemudian ada kelas diagram. Nah, sebagai informasi saja, tenang saja, tidak akan keluar di ujian. Kemudian berapa perangkat lunak yang bisa digunakan untuk membuat diagram. Di Word bisa, PowerPoint, Excel bisa enggak ya? Saya kira enggak bisa ya. Excel hanya menampilkan diagram, tapi kok diagram hanya menampilkan chart, tidak bisa untuk merancang flowchart. Dan Visio, eDraw ini berbayar semua ya nih ya. Dari sini sampai dari Word sampai eDraw berbayar. Kemudian yang mungkin bisa kalian manfaatkan secara gratis ini LibreOffice. Draw, Impress ini pengganti dari PowerPoint, kemudian Writer pengganti dari Word. Dan saya tidak menutup kemungkinan jika kalian ingin menggunakan software yang lain, boleh. Kemudian saya tekankan lagi di why ya, mengapa dokumentasi penting? Karena dokumentasi itu menjelaskan bagaimana sebuah sistem itu bekerja. Jadi saya ulangi lagi, sistem itu cara kerjanya terstruktur ya. Terstruktur, sistematif, dan lama-lama bisa menjadi masif atau besar. Kemudian mengapa dokumentasi itu penting? Yang berikutnya itu juga bisa menjadi sarana untuk pembelajaran pengguna. Sebagai contoh begini, jika kalian kerja di sebuah perusahaan, kalian menjadi misalnya admin, kalian bekerja menjadi admin lebih mudah jika kalian melihat diagramnya, cara kerjanya, meskipun di lapangan tidak selalu seperti itu, tapi idealnya ada dokumentasi supaya masing-masing pengguna tahu job desk-nya sejauh mana. Jangan sampai pekerjaan admin dia hanya admin, tapi dia mengerjakan hal-hal yang dikerjakan oleh kasir. Nah, jadi semua itu harus terdokumentasi kerjanya sampai di mana. Kemudian mengapa dokumentasi itu penting selanjutnya? Dia digunakan jika sistem itu ada pembaharuan. Jadi misalnya sistem sudah berjalan dan sembari berjalannya waktu dirasa ada yang kurang, maka akan dievaluasi dan hasil evaluasinya dasarnya dari dokumentasi sistem yang lama. Kira-kira yang kurang efektif yang bisa dimaksimalkan yang sebelah mana, itu yang dilakukan pembaharuan. Kemudian mengapa dokumentasi itu penting selanjutnya? Dari dokumentasi yang ada, tadi sudah saya singgung ya, untuk mengembangkan sistem. Dan juga kalau sistemnya, pengembangannya bisa dikendalikan, tentunya biaya yang dihasilkan, jadi pengembangan sistem itu masuk ke perawatan. Kalau pengembangan sistem itu dan perawatannya bisa dikendalikan, biayanya bisa terkontrol.
Kalau terkontrol, hasilnya apa? Efeknya dari sisi budgeting atau perencana biaya. Di pertemuan pertama kita sudah belajar ya, di taksonomisia kita tahu ada cost accounting dan ada budgeting. Kalau cost accounting itu berbicara mengenai biaya, kalau budgeting berbicara mengenai perencanaan biaya. Jika biaya sudah terencana dengan baik, maka bagian akuntansi, bagian budgeting ini bisa mengira-ngira, oh tahun ini kita akan melakukan pembelian apa ya. Ya, bisa. Kemudian mengapa dokumentasi penting yang berikutnya? Ini menjadi standar komunikasi dengan yang lain. Misalnya saya ambil contoh chart of account, atau yang mungkin sebagian dari kita lebih mengetahuinya sebagai akun perkiraan ya. Chart of account atau nama lainnya akun perkiraan, atau mungkin ada yang lebih ekstrim lagi meningkat dengan nama COA. Ini sama, jika terdokumentasikan dengan baik maka bisa tuliskan COA saja. Kalau tulis COA, maka setiap pengguna akan langsung ingat, oh ya dimaksud berarti akun perkiraan. Jadi tidak terjadi misalnya ada yang bilang COA, tapi COA itu apa ya? Apa chart of account? Apa-apa ya? Loh, chart of account kan akun perkiraan. Jadi ada standar komunikasi yang jelas. Misalnya satu bagian dia bilang COA, bagian lain juga maksud, oh COA itu chart of account. Nah, seperti itu ya, standar komunikasi ya. Kemudian keperluan dokumentasi yang lain mengapa penting? Tadi sudah saya singgung untuk audit. Jadi ketika audit, referensinya adalah SOP atau SPO, dan di SOP atau SPO itu ada diagram atau flowchart. Nah, kemudian mengapa dokumentasi penting selanjutnya? Itu menjelaskan mengenai proses bisnis. Yang dimaksud bisnis itu apa sih? Inti dari bisnis adalah memberi nilai tambah terhadap produk atau bahan baku lah. Maksudnya gimana sih? Misalnya nih di warung, kalian kalau makan di warung, yang dilakukan penjual di warung itu apa sih? Dia memberi nilai tambah terhadap bahan baku yang ada. Mbok-mboknya itu mengolah tempe, mengolah ayam menjadi tempe dan ayam goreng sehingga bisa dijual. Jadi memberi nilai tambah ya. Kalau di perusahaan, misalnya di perusahaan retail, yang dilakukan apa sih nilai tambahnya? Memberi jasa, menjual barang secara eceran. Itu mengenai proses bisnis. Kemudian membangun akuntabilitas. Maksudnya apa sih akuntabilitas? Kalian tentunya lebih paham bahwa jika terdokumentasi dengan baik sebuah sistem, dia akan terekam. Jadi ada hitam di atas putih.
Jadi tidak ada orang yang ngomong gini, oh dhisik aku ketoke ngene, dulu aku kelihatannya proses bisnisnya seperti ini yo, sing disepakati waktu rapat. Nah, itu kurang bijak. Tapi kalau dibuat dokumentasi, kemudian dokumentasinya diberi tanda tangan di hitam di atas putih, nah dan dicetak, nah itu baru yang namanya accountable. Oke, berikut saya membahas mengenai tool atau alat untuk pendokumentasian. Kita di pertemuan kali ini membahas satu saja dulu ya, DFD, Data Flow Diagram. Isinya apa sih DFD ini? Menjelaskan sumber data, aliran data, data mengalir kemana saja, dan akhirnya bermuara kemana, dijelaskan di sini di DFD. Kemudian data sampai di tujuan itu diproses melalui proses apa saja, dijelaskan di sini, dan juga disimpan di mana, dan ini ya tadi ya, akhirnya di mana, berakhir di mana. Itu DFD. Mungkin kalian sudah pernah dapat materi ini, bisa dibuka-buka lagi, diingat-ingat, karena ini akan dipakai jika kalian ingin mendalami sebuah sistem. Jadi ini berbicara bagaimana kalian menjelaskan sebuah sistem itu bekerja, alirannya kemana. Kemudian ada flowchart. Flowchart ada 3. Flowchart mengenai dokumen, ya, menunjukkan aliran alur ya, dokumen itu kemana saja dan menjadi informasi apa. Kemudian sistem, di sistem itu kelihatan masukannya apa, prosesnya apa, hasilnya apa, apakah hasilnya mau ditampilkan dalam bentuk tabel saja atau dalam bentuk dashboard atau grafik, dijelaskan di sistem flowchart atau yang lain. Kemudian flowchart yang berikutnya adalah flowchart program, menunjukkan urutan operasi dalam sebuah program komputer. Dan yang terakhir, pendokumentasian proses bisnis ya. Untuk pertemuan kali ini kita build dulu di DFD, Data Flow Diagram. Nah, di DFD, kalau kemarin kita belajar 2 simbol saja, kotak ini entitas, ya ini juga bisa kalian anggap sebagai entitas. Nanti kita akan lihat entitas apa sih yang ada di sini. Ini di DFD ini bisa disebut juga ini adalah sumber dan tujuan data. Kemudian ada anak panah, dia merepresentasikan aliran data. Kemudian lingkaran, kalau kemarin kita di database relasional ini merupakan simbol atribut, ini merupakan proses, data diproses menjadi apa saja. Kemudian penyimpanan data, simbolnya seperti ini ya, data apa saja yang disimpan. Yuk, untuk lebih jelasnya kita next. Oke, kita akan belajar dari studi kasus yang sebelumnya di pertemuan ketiga ya.
kita sudah belajar bagaimana ini mengulang kembali. Bisa kalian buka lagi catatan kalian di pertemuan ketiga. Kita belajar dari point of sale ya. Dari pos point of sale mengeluarkan formulir. Formulir itu apa sih? Data penjualan. Ya, dijual pada siapa, barang yang dijual itu apa saja. Kemudian dari situ diproses menjadi jurnal umum. Setelah menjadi jurnal umum, menjadi buku besar. Setelah buku besar, jadi laporan keuangan. Yang perlu kalian cermati di pertemuan kali ini saja dulu. Jurnal dan buku besar saja. Chart of account ya, atau akun perkiraan ya. Kalian harusnya sudah warek ya belajar ini. Contoh akun perkiraan, chart of account atau COA. Saya tidak membahas lagi. Bisa kalian buka-buka bukunya, catatan kalian dari dasar akuntansi. Dan kemarin kita studi kasus ya. Jika ada pembayaran pasien tersebut merupakan pasien asuransi. Kasir melakukan pelunasan, kemudian yang terjadi di jurnal penjualan itu seperti apa sih? Tanggal pembayarannya kapan, kemudian nomor fakturnya berapa, kemudian kira-kira yang didebet apa, ini nama asuransinya, dilakukan pembayaran sebelah berapa ya. Kemudian nomor akun atau COA yang digunakan, range-nya berapa, ada di sini di jurnal penjualan ya. Kemudian efeknya apa setelah di jurnal khusus penjualan? Efeknya setelah di jurnal dia diposting, dicatat, masuk ke buku besar. Di buku besar ini ya masih sama ya, nomor fakturnya 151, miliknya BPJS. Ini ya, ini jurnal penjualannya, saya copy saja dari sini ke slide berikutnya. Kemudian masuk ke buku besar di akun piutang. Nah, jadi biasanya kalau kalian, ya jangan kalian lah, kalau ada pasien yang dirawat di rumah sakit dan itu pasien itu misalnya pasien asuransi BPJS maupun asuransi yang lain, itu jika jika pasien tersebut pulang, tagihannya tidak langsung dibayar. Kenapa? Karena bagian keuangan harus mengklaim ke asuransi tersebut. Nanti dari asuransinya mengecek apakah tindakannya ini masuk ke dalam tindakan yang di cover atau ditanggung di asuransi atau tidak. Itu ya. Jadi tidak dibayar pada saat itu juga, biasanya per periode, tergantung perjanjian.
Ada yang 1 bulan mungkin, ada yang 3 bulan, atau bahkan bisa lebih oleh karena kasus tertentu. Ini kalian lihat ya, di buku besar umum akun piutang. Ketika terjadi pembayaran, maka dicatat bahwa di rumah sakit tersebut dia telah melakukan penjualan. Nah, ini ya, dari 2 pembayaran di tanggal ini, tanggal 23, dia memperoleh penjualan secara piutang karena tidak langsung dibayar. Jumlahnya sekian dengan nomor akun 1103. Cek di cuannya 1103 miliknya, oh, piutang usaha. Gitu ya. Jadi ketika terjadi pembayaran di kasir, pelunasan akan menghasilkan formulir. Formulir tadi isinya apa? Ini nomor faktur, penjaminnya siapa, jumlahnya berapa. Dan itu diposting ke jurnal umum, dicatat di jurnal umum dan buku besar. Hasilnya seperti ini. Ini yang buku besar umum akun piutang. Jadi istilahnya ketika terjadi pembayaran pasien asuransi yang diupdate, akun apa tadi, pertama akun piutang, yang kedua akun berikutnya ini akun penjualan. Masih sama ya ini ya, jurnal penjualannya di buku besar umum akun penjualan, nomor akun 404 kali 1, apa nih 40 ini ya, penjualan. Ingat, COA, chart of account atau akun perkiraan itu sama ya. Ini kalian lihat di buku besar akun penjualan dicatat ini pada tanggal tersebut, tanggal 23, terdapat perubahan data penambahan penjualan 2 juta. Ini ya. Jadi ketika terjadi pembayaran di kasir, yang diupdate akun apa? Yang pertama piutang, yang kedua penjualan. Kalian bisa buka lagi materi akuntansi dasar mengenai pembayaran secara piutang, penjualan secara piutang. Oke, sudah ingat ya. Kita lanjut ke DFD-nya. Ini ya, kita perjelas lagi. Cek materi pertemuan ketiga, studi kasus mengenai pembayaran asuransi, pembayaran pasien asuransi pada sebuah rumah sakit. Nih kalian lihat nih, contoh DFD-nya. Dari ini masing-masing aliran saya beri huruf ya, A, B, C, D, E, D.
E, F, G, H, I, J, K. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Dari sini, pasien. Sumber data awalnya pasien. Pasien melakukan pembayaran. Pasien bayar nih ya. Kemudian lingkaran proses. Pasien membayar di kasir, maka terjadi proses pembayaran oleh pasien. Lalu data dari proses ini point of sale, nah, data dikirimkan ke sini, diproses lagi di keuangan. Yang diproses apa? Update data mengenai penjualan. Dan ini saya spesifikkan dulu. Ini ya. Tadi yang berpengaruh ketika terjadi pelunasan asuransi, pasien asuransi yang berubah akun penjualan ya. Nah, nih, maka akun penjualan berubah jadi update. Update-nya apa? Bertambah. Dan perubahan ini tersimpan di basis data. Akun penjualannya bertambah. Buktinya nih saldonya bertambah menjadi 3 juta. Kemudian setelah disimpan itu menghasilkan informasi. Ketika bertambah terus saldonya itu menjadi informasi. Informasi apa? Penjualan yang dimanfaatkan oleh manajer keuangan. Oh ya, tadi yang di sini diproses. Yang C ini terjadi proses pembayaran, maka akan terjadi aliran deposit atau simpanan pembayaran oleh asuransi X. Asuransi apa misalnya tadi? Ini ya, contohnya ini. Tuh. Oke. Bisa kalian pause dulu untuk lebih memahami DFD pembayaran pasien asuransi secara, jadi pembayaran secara piutang, maka yang berubah adalah akun penjualan. Kalau akun penjualannya berubah, maka manajer keuangan akan mengetahui informasi penjualan yang terupdate. Asuransi X ini nama asuransinya ya, jangan bingung. Dan yuk saya jelaskan lagi ya. A itu sumber data. Sumber datanya siapa sih? Ini pasien. Sumber data pasien. Kemudian I, tujuan data. Datanya ini akan digunakan buat siapa sih akhirnya? Ya buat ini, manajer keuangan. Kemudian C, proses apa sih ini sih? Di C ini terjadi proses pembayaran. Oleh siapa? Pasien. Setelah terjadi proses pembayaran, maka terjadi pengiriman data ke bagian keuangan. Kemudian bagian keuangan akan memproses update data. E, update data apa?
penjualan. Nah, ketika terjadi update data penjualan, setelah selesai, maka akan terjadi penyimpanan data G. Ini ya, penyimpanan data G. Yang disimpan di mana saja sih? Dalam kasus ini secara sederhana simpannya di jurnal dan buku besar. Akunnya penjualan. Ini ya. Jurnal penjualan, akunnya penjualan. Kemudian B, D, H, dan J menggambarkan aliran data. Oh, di tujuan data ini kurang satu ya berarti ya. Kurang asuransi ini ya. Tujuannya untuk mengklaim bahwa terjadi pelunasan pasien yang di cover asuransi XYZ misalnya. Oke, saya beri contoh yang kedua, masih sama mengenai pembayaran pasien asuransi. Kalau sebelumnya yang kita mendokumentasikan mengenai akun penjualan dan informasi penjualan, di FT berikutnya kita mendokumentasikan akun piutang dan informasi piutang ya. Kalian perhatikan yang di bold, akun piutang dan informasi piutang. Bentuk diagramnya sama, tapi karena akun yang diubah berbeda, nah, kalian perhatikan, maka nama akunnya juga berubah. Ini gambaran dari mana sih? Ini gambaran dari ini. Nah, ada penjualan, ada piutang. Yang lainnya masih sama. Jadi dari kasus pembayaran pasien asuransi, setidaknya minimal ada, kita tahu ada 2 DFD. DFD yang pertama, dia menjelaskan mengenai perubahan data di akun penjualan. DFD yang berikutnya menjelaskan mengenai perubahan di akun piutang. Oke, paham ya? Saya harap kalian bisa memahami, dan jika masih dirasa bingung bisa kalian ulang lagi, dan jika masih kurang paham bisa bertanya di kolom komentar atau japri ke saya. Oke, untuk responsi bahwa kalian sudah mempelajari materi ini, kalian bisa mengirimkan responsi tugas ini ke email saya dengan nama file ini.
subjek ini. Bebas kalian kerjakan di mana saja. Saya harap kalian mempunyai komputer atau laptop ya. Tugasnya apa sih? Gambarkan data flow diagram masih sama pembayaran pasien. Jika pasien tersebut pasien biasa atau pasien umum, maksudnya gimana sih pasien biasa atau pasien umum? Itu adalah pasien yang membayar secara tunai atau dia tidak mempunyai asuransi ya. Orang kaya misalnya tidak perlu asuransi, semua membayar sendiri secara tunai. Gambarkan DFD-nya ya. Kira-kira akun apa saja yang mengalami perubahan di buku besar? Kalian identifikasi. Supaya lebih jelas lagi, gini. Jika pasien mempunyai jaminan asuransi yang kita bahas tadi ya. Ini ya yang kita bahas tadi DFD-nya. Melakukan pembayaran, maka yang mengalami update akun penjualan dan piutang. Ini ya, akun piutang, akun penjualan. Ini ya, buku besar di buku besar, akun penjualan, akun piutang. Jika pasien umum membayar tunai, maka yang mengalami update adalah akun. Nah, gampang ya. Di akuntansi dasar seharusnya kalian sudah tahu kira-kira yang berubah akun apa. Kira-kira yang berubah akun apa di sini? Di sini akun apa? Harusnya kalian sudah tahu. Jika sudah tahu, silahkan update saja di FD ini sesuai yang kalian pahami. Benar salah tidak masalah, yang penting kalian sudah berusaha. Dan itu salah satu yang menjadi bagian responsi bahwa kalian sudah mengikuti perkuliahan secara daring atau online ini. Baik, bagi yang sudah melihat materi ini mungkin bisa absen atau tulis di kolom komentar. Bisa juga kalian bertanya juga boleh atau japri, silahkan. Oke, mungkin sekian pertemuan perkuliahan daring kali ini. Saya harap materinya bisa dipahami, dan jika ada yang masih belum paham bisa japri ke saya. Baik, sekian, selamat pagi, jaga kesehatan, jangan lupa like dan subscribe. Selamat mengikuti perkuliahan. Oh, satu lagi, saya tunggu tugas ini 1 minggu dari sekarang ya. Oke, terima kasih.